Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas senyawa hidrokarbon. Seperti biasa, jangan lupa like dan klik tombol subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru agar pelajaran kimia kamu tidak ketinggalan. Terima kasih. Ditonton sampai habis ya. Berbagai senyawa kimia dengan gampang dapat dijumpai di sekitar kita. Ada gas LPG, BBM, lilin, batu bara, dan juga aspal. Di video senyawa hidrokarbon kali ini, beberapa hal yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, mengenal senyawa hidrokarbon, yang kedua, keunikan atom karbon, lalu yang ketiga, menguji adanya karbon dan hidrogen. Mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenal senyawa karbon. Sesuai dengan namanya, senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Senyawa karbon dibagi menjadi dua, yaitu karbon organik dan anorganik. Sebelum senyawa-senyawa dapat dibuat sendiri di laboratorium, senyawa karbon organik didefinisikan sebagai senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan anorganik senyawa karbon yang bukan berasal dari makhluk hidup. Suatu perkembangan baru terjadi pada tahun 1823 ketika Friedrich Wöhler, seorang ahli kimia Jerman, berhasil membuat senyawa karbon di laboratorium. Wöhler berhasil membuat urea, yaitu suatu senyawa organik yang terdapat pada urin mamalia, dari amonium siamat, yang merupakan senyawa anorganik melalui pemanasan. Nah, keberhasilan Wöhler ini mengubah pengertian senyawa organik. Senyawa organik tidak hanya diperoleh oleh makhluk hidup, tetapi dapat juga diperoleh dengan cara sintesis atau dibuat di laboratorium. Senyawa sintesis ini secara ekonomis lebih murah karena dapat dibuat secara massal. Senyawa karbon anorganik tidak hanya berasal dari mineral-mineral pada permukaan kulit bumi, tetapi terdapat juga pada tubuh makhluk hidup, misalnya kalsium karbonat atau CaCO3, yang merupakan komponen utama cangkang kerang. Nah, untuk contoh dari senyawa organik seperti protein, lemak, minyak bumi, karbohidrat, dan plastik. Lalu kemudian untuk contoh senyawa anorganik ini seperti batu kapur, batu korbida, dan soda kue. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu mengenal keunikan atom karbon. Atom karbon dapat membentuk materi yang sangat kuat dan juga yang sangat lunak. Karbon dapat membentuk senyawa yang padatan dan juga gas. Yang membedakan dari berbagai macam senyawa karbon ini di alam hanyalah cara mereka berikatannya. Atom karbon mempunyai nomor atom 6. Setiap atom karbon mempunyai nomor atom 6. Dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 4A, periode kedua, dan konfigurasi 2,4. Dan elektron valensinya adalah 4. Agar susunan elektronnya stabil sesuai dengan kaidah oktet atau 8 elektron terluar, atom karbon memerlukan 4 elektron. Sehingga atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Dengan begitu pula, karbon dapat membentuk senyawa yang stabil karena sudah memenuhi kaidah oktet.
Karbon dapat membentuk ikatan dengan sesama atom karbon, sehingga membentuk rantai karbon. Keempat, elektron valensi yang dimiliki oleh atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, dan ikatan rangkap tiga. Rantai atom karbon ini juga bisa mempunyai cabang yang terdiri dari atom karbon itu sendiri maupun atom unsur lain seperti perikatan dengan hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, dan beberapa atom lainnya. Senyawa karbon yang hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen disebut hidrokarbon. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu menguji adanya karbon dan hidrogen. Bahan yang berasal dari makhluk hidup umumnya mengandung karbon. Nah, hal ini dapat kita buktikan dalam kejadian sehari-hari. Perhatikan apa yang terjadi ketika sampah organik seperti kayu, telur, daging yang dibakar. Bahan itu menjadi gosong, bukan? Nah, hal itu terjadi karena pemanasan yang dapat menyebabkan bahan tersebut terurai, antara lain menjadi karbon yang berwarna hitam. Adanya unsur karbon dan hidrogen dalam sampel organik juga dapat ditunjukkan melalui percobaan sederhana, yaitu dengan uji pembakaran. Tabung pertama yang berisi gula dihubungkan dengan tabung kedua yang berisi air kapur. Selanjutnya, sampel dibakar atau dipanaskan. Pembakaran sampel organik akan mengubah karbon menjadi CO2 atau karbon dioksida dan hidrogen menjadi H2O atau air. Gas CO2 ini dapat dikenali karena mengeruhkan air kapur, sedangkan air dapat kita kenali dengan kertas koba, karena air ini mengubah warna kertas koba dari yang semula warna biru menjadi warna merah muda. Dengan reaksi sebagai berikut. Sampel ditambah oksidator berupa api yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Kemudian karbon dioksida ini mengalir dari pipa kecil yang bereaksi dengan air kapur atau CaOH2 kali menghasilkan CaCO3 ditambah H2O. Air kapur akan mengeruh karena mengandung CaCO3 yang kemudian reaksi kertas koba biru ditambah air akan menghancurkan kertas koba merah muda. Sekian, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.